Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di acara Resapi bersama GKJ Margoyudan Surakarta. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sekaligus menjadi dasar kehidupan kita di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kami, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau masih memberi hidup kepada kami dan juga memberkati kehidupan kami. Bapa, kami akan mendasari hari ini dengan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami sehingga kami betul-betul bisa menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bapa di surga, mari berfirman dan kami siap untuk menerimanya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari surat Korintus yang kedua, pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, maka renungan saat ini berjudul Upahmu Besar di Surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima keselamatan dari Kristus, firman Allah memerintahkan kita agar melakukan perbuatan yang baik. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita benar-benar telah diselamatkan. Perbuatan baik orang percaya menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Di samping itu, memang Allah menyediakan upah tersendiri di surga. Dari perbuatan sederhana sekalipun, memang kita diberi upah oleh Tuhan. Markus 9 ayat 41 mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Wahyu 22 ayat 12, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di sini jelas sekali bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, Yesus membawa upah yang siap diberikan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan baik karena telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberi upah kepada kita, itu adalah bentuk janji Allah yang pasti akan dilaksanakan, pasti akan ditepati. Jadi apabila manusia tidak menerima upahnya, tentu itu bukan di pihak Allah, tetapi di pihak kita sebagai manusia atau orang percaya. Lalu apa yang menyebabkan sehingga orang percaya atau manusia kehilangan upahnya? Ada beberapa hal yang saya akan munculkan dalam renungan pagi ini. Yang pertama adalah tentang motivasi mengerjakan atau melaksanakan kehidupan beragama kita. Yang pertama adalah orang percaya atau siapapun sering memberi sedekah supaya dilihat orang. Kemudian yang kedua adalah
orang berdoa supaya didengar dan dilihat orang. Ketiga, orang percaya ataupun siapapun berpuasa supaya diperhatikan orang. Tiga hal inilah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan yang menjadi faktor hilangnya upah yang harus kita terima dari Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah tentang kesungguhan hati kita dalam melakukan sesuatu atau melayani Tuhan. Yang bagian pertama adalah kita sering melakukan sesuatu atau melayani Tuhan tidak dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan dengan jelas, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi inilah kendala kita orang percaya maupun siapapun sering melakukan sesuatu dianggapnya hanya seperti kepada manusia. Padahal sebetulnya justru kebalikannya. Anggaplah ini melakukannya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Bagian kedua adalah kesungguhan ketika melayani orang kecil. Dalam Matius 10 ayat 42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Itulah bagian kedua tentang kesungguhan bagaimana kita melakukan sesuatu atau melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah tentang ketekunan. Tentang ketekunan ini mempengaruhi sekali apakah seseorang itu akan menerima upahnya di waktu Yesus datang kedua kali atau tidak. Yang pertama adalah di dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 di sana dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ketekunan kita menjadi lemah sehingga kita tidak menerima upahnya dari Tuhan Yesus saat dia datang kedua kali. Kemudian yang kedua dari Ibrani 10 ayat 35 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Lemah saja tidak akan menerima upah dari Tuhan Yesus, apalagi sampai melepaskan kepercayaannya pada Yesus. Tidak akan menerima upah dari Tuhan Yesus sendiri saat dia datang kedua kali. Dan yang ketiga adalah dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ada orang percaya yang tidak rela berjalan maju karena harus dengan air mata. Tidak mau meneruskan kehidupan imannya karena harus dengan bersedih, harus dengan menangis, sehingga akhirnya tidak menerima upah dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa kita orang percaya harus melakukan pelayanan kita. Segala aktivitas kita dengan tetap teguh, tetap berharap kepada Tuhan, tetap giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan.
Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin.